selamat siang, selamat sore ya. Tadi udah melihat video dari uji apa tadi Chi-square, K-sampel, kemudian ekstensi median, ya sama apa tadi Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Ya, saya pengen tahu deh penangkapan dari kalian kayak kemarin ya. Kayak kalau uji Chi-square itu seperti apa? Coba Kiran. Chi-square K-sampel seperti apa Kiran? Kalau Chi-square K-sampel itu perluasan dari uji Chi-square yang 2 sampelnya. Terus variabelnya itu harus independen. Dan sampelnya itu diambil secara random. Kemudian digunakan untuk data yang berskala diskrit dan nominal. Sampel 1 sampai sampel 3 sama atau tidak? Maksudnya dependen juga kah? Independen, Pak. Independen. Iya, Pak. Sama ya, sama dengan Chi-square. Ini sama kayak Chi-square biasa lah ya. Iya, Chi-square biasa, Pak. Yang lebih dari 2. Ya. Rumusnya sama ya? Sama, Pak. Nanti derajat bebasnya beda, Pak. Derajat bebasnya gimana? Bedanya apa? Derajat bebasnya itu K-nya itu kan misalnya kalau K-nya itu ada 3, jadi K-1 dikali dengan N-1 gitu, Pak. Contohnya kalau K-nya sama dengan 3, berarti itu kan Pak, rumus DF-nya itu kan, derajat bebasnya itu DF sama dengan K-1 dikali dengan N-1, Pak. K-1 misalnya K-nya berapa tadi? K-nya misalnya 3. 3. Jadi N-nya? Kalau N-nya itu misalnya 4. 4, berarti? Ya, jadi 2 dikali 3 sama dengan 5. Ya. Gitu, Pak. Oke, jadi K-1, N-1 ya. N-nya itu sampelnya, ya kan. Kemudian K-nya itu variabelnya ya. Perlakuannya, Pak. Ya, perlakuannya. Ya. Oke. Nggak sulit lah ya kalau yang itu ya. Nah, sekarang perluasan median ini juga sama. Perluasan median ini juga perluasan dari uji median kemarin ya. Nah, sekarang siapa nih? Rizkina. Coba Rizkina. Rizkina kemarin udah belum ya? Udah jelasin belum kemarin? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Oke, silakan. Rizkina. Yang mana, Pak? Perluasan median. Oh, yang ekstensi median. Ya, ekstensi median. Itu kayak gimana? Jelasin. Kalau mau pakai contohnya silahkan di-share responsimu. Ya. Saya mau ngelihat responsinya yang belum siapa nih. Tiga orang yang belum. Termasuk Sofi. Nanti Sofi itu akhir-akhir nih. Jam-jam 4 nih dia baru mau mendekati jam 4 nih dia baru send nanti tuh. Ya. Rijal belum Rijal ya? Segera di ini Rijal udah ada belum ini orangnya? Ya silakan. Uji ekstensi median ini dia hampir mirip sama uji median. Bedanya K-nya lebih dari 2. Terus ini contohnya. Terus ya perluasannya seperti apa maksudnya? Kayak gimana? Ininya Pak. Nyari mediannya gimana? Nyari mediannya median dari seluruhnya Pak. Median bersama.
Median gabungan. Ya, Kalau median contoh gabungan. seperti ini berarti dosen A digabung sama dosen B, dosen C. Jadi Ya. kayak foto. Terus diklasifikasiin yang mana nilainya tuh di bawah dari median gabungan sama yang di atas median gabungan per sampelnya ini. Nah, kalau kayak gini, kalau nilainya pas mediannya, itu ditaruh di mana? Atas atau bawah? Di bawah, Pak. Bawah. Ya. Soalnya ini di bawah MO. Kurang dari sama dengan ya, kalau bisa ya. Tulisnya. Iya, Pak. Terus dihitungnya pakai rumus chi-square. Enggak, yang 3, 4, 2, 1 itu apa? Ini yang nilai di atas sama di bawah MO, Pak. Jadi diklasifikasiin per dosen. Terus dicari 2,133 itu apa? 2,133 ini nilai jumlah yang di bawah ini kan 8 dikali dengan jumlah dosen A 4 dibagi dengan jumlahnya. Jadi per nilai ini dicari nilai ekspektasinya, Pak. Oh, nilai ekspektasinya. Ya. Nah, terus statistik ujinya pakai chi-square, sigma OIJ min EIJ kuadrat per EIJ itu dijumlahin semua yang di bawah di atas dosen tiap dosen didapat hasil 3,4099 dan chi-square tabelnya itu 5,99 berarti nilainya kurang nilai chi-square hitnya tuh kurang dari chi-square tabel berarti gagal tolak Hano, Pak. Ya, untuk chi-square tabelnya pakai derajat bebasnya gimana? Sama kayak punya Kiran nggak tadi? Sama, Pak. Sama? Beneran? Ya, Pak. Nah, dapetin chi-square tabelnya seperti apa ini? Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya kalau Kiran tadi yang punya apa chi-square K sampel itu K-1 N-1. Kalau ini K-1, Pak. K-1. Ya. Bisa ya. Yang lain bisa ya, ini ya ekstensi median sama chi-square mudah kok. Dia cuma digabung-gabungin. Kalau yang median itu digabungin yang apa namanya, perlakuan 1, 2, 3, sampel 1, sampel 2, sampel 3 ya gitu maksudnya. Ya, kemudian dicari mediannya, baru diklasifikasikan, dikelompokkan nilai-nilai yang di bawah atau di atas median. Ya, di situ kemudian baru di chi-square-kan. Sama aja. Sekarang Kruskal-Wallis. Kalau Kruskal-Wallis itu bagaimana? Nah, tadi Rizkina Emir. Ayo Mir. Ini dua orang nggak masuk kemana nih? Dua orang, Sofi sama siapa? Belum datang nih. Ayo siapa tadi yang saya suruh tadi? Dari Emir, mana Emir? Emir juga yang nggak masuk, Emir malah. Walah ya Allah, pas ya. Emir, pas banget kamu. Rezeki kamu ya, saya tunjuk nggak masuk, nggak hadir. Oke. Diganti sama Sandro. Do. Ya, Pak. Ya, jelasin.
Yang Kruskal-Wallis. Izin share screen ya, Pak. Ya. Mana? Ya. Kalau kurs keluar di sini mirip kayak ANOVA satu arah, tapi dia berdasarkan rank. Terus jumlah sampelnya itu ada lebih dari 2. Jadi itu dia kesampel yang independen berasal dari populasi yang sama. Terus dia itu menentukan apakah kesampel itu berasal dari populasi yang sama. Hipotesisnya kesampel berasal dari populasi yang sama teoretik dan sebaran datanya itu tiap kategori sama. Untuk variabel independen itu punya syarat itu kategorik. Jika kategorinya sama dengan 2 itu pengujiannya pakai uji Mann-Whitney. Terus kalau variabel dependennya itu bisa numerik atau ordinal, jadi bisa yang nominal. Terus setiap sampel saling independen, artinya saling bebas, tidak ada keterkaitan per sampel. Untuk statistik ujinya ini, terus langsung ke contoh saja. Ini contohnya penelitian tentang keefektifan metode diet. Yang untuk metode 1 ada berat badan yang hilang itu ada 5,3, dan yang kedua, metode yang kedua itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sampel. Yang ke metode yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampel. Terus yang ini, yang di sampingnya ini aku langsung bikin ranknya. Nah, ranknya gimana? Ngitung ranknya seperti apa? Digabungin semua, Pak. Terus digabungin untuk metode 1, metode 2, metode 3, terus di ranking, Pak. Berarti kalau 12,5 itu yang sama? Iya, Pak. Nah, karena dia ada ranking yang sama 2 pasang, yaitu 5,3 dan 3,7, terus rumusnya itu pakai apa ini? Faktor koreksi yang ini, tapi aku contohnya salah bikin, masih belum siap, Pak. Tinggal dibagi faktor koreksinya doang. Karena rumusnya itu ini masuk 12/22. 22-nya itu jumlah n-nya, terus 22 tambah 1, terus di sigma RJ, R itu ranknya itu R kuadrat, dibagi sama n apanya, setiap sampelnya. Faktor koreksinya ininya gimana? Sebentar. Ya, sebentar. Segini, ini nanti dibagi faktor koreksinya. Faktor koreksinya itu berarti 1 dikurang jumlah pasangan yang kembar itu ada 2, dan yang kembar itu cuma 2 biji, yaitu yang 5,3 cuma 2, dan yang 3,7 cuma 2. Iya, maksudnya yang jadi, dipangkatkan 3 itu yang mananya? TI, pangkat 3 min TI-nya itu 8 kurang 2, ditambah 8 kurang 2, berarti ada 12 per N-nya itu ada... Enggak, TI-nya itu yang mana? TI-nya yang 12. 22 pangkat... Sandro. Halo, Sandro. Kurang 22 itu ada 1626, berarti itu terjadi 12 per Dro, sebentar, Dro. Jadi itu ada 2 per 1771, itu dikurang 1, ada sekitar... Dro, sebentar, Dro. Jangan buru-buru, Dro. Pelan-pelan, Dro.
Jadi Sandro. 0,998 terus Sandro. ini 15,633 dibagi 0,9988. Jadi Bro, Sandro. 11, Sebentar. Biar temannya paham. jadi jawabannya itu ada 15,6506. Ya. Nggak beda jauh sih. Dan wilayah kritisnya itu di K-square dengan derajat bebas 2, yaitu 5,991. Dibandingkan sama K-square-nya, jadi H itu lebih besar dari K-square table. Jadi keputusannya tolak Arnold. Kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, belum ada cukup bukti bahwa tingkat keefektifan dan dari 3 jenis materi diet adalah sama. Dah, Sandro. Sudah? Halo, Sandro. Dengar nggak? Sandro, dengar nggak? Baca chat saya, weh. Enggak, maksudnya Sandro dengar suara saya nggak? Bisa baca chat? Oh my God. Bro. Ya wes lah. Yang lain ya, saya tanya. Oke, Andro. Thank you, Andro. Sekarang yang lain lah. Saya pengen yang Andro nih bikin teriak-teriak. Aris Munandar. Iya, Pak. Ya, coba ulangi lagi apa yang dijelaskan sama Sandro. Untuk yang ini. Apa tadi Kruskal-Wallis? Coba pelan-pelan aja sebentar sambil ini. Saya close dulu yang stop punya Sandro. Silahkan kamu share punya kamu. Enggak, biar yang lain paham terkait sama yang koreksi itu, yang dikoreksi yang mana, yang dibangkatkan 3 itu yang mananya gitu. Digedein. Ini Iya. di close aja nih, yang navigation-nya di close aja nih. Ya, ininya digedein. Jangan 90%. Gedein lagi, mata saya udah kalau kecil-kecil nggak kelihatan. Ya. Kruskal-Wallis. Wes. Nah, dari awalnya, Pak ya. Iya, dari awal Kruskal-Wallis itu. Jadi asumsi yang perlu dipenuhi untuk Kruskal-Wallis itu di sini variabelnya variabel independen berskala kategorik atau lebih. Berskala kategorik dan lebih dari 2 kategori. Menentukan dependen sama independennya gimana itu kalau dalam bentuk nanti seperti di contohmu nanti menentukan mana yang dependen, mana yang independen gitu ya. Nanti jelaskan ya. Iya, Pak. Oke, dependennya minimal skala ordinal. Kalau independennya? Nih, data bersifat independen, artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain. Enggak, yang variabel independen itu loh. Iya. Variabel independen berskalanya kategorik yang nominal ya dia ya. Atau ordinal boleh. Kenapa, Pak? Enggak, yang itu variabel independen berskala kategorik. Kategoriknya ini nominal apa ordinal? Aku mau ada hadiahnya. Maaf sebelumnya, Pak, itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ya.
Gimana? 10. Oke deh, nanti deh cepat jelasin dulu itu. Ini yang apa ini? Oh, rumus. Ya, bagian rumus. Nanti kamu jelasin yang untuk memperhatikan asumsinya ya di contohmu aja. Oke, itu rumusnya. Kemudian ini untuk yang rumus kalau ada yang kembar rankingnya. Oke, terus. Nah, ini contohnya nih. Soalnya. Ini sistem rudal 1, 2, 3. Ya kan? Mana yang independen, mana yang dependen? Maksudnya gimana tuh? Mana yang dependen, mana yang independen kalau kayak gitu? Gimana, Riz? Atau yang lain bisa ngebantu Aris, mana yang dependen, mana yang independen tadi yang disebut di asumsinya tadi? Halo? Halo, yang lain? Izin mencoba menjawab, Pak. Iya, silakan Nisa. Bantu si Aris. Menurut saya kalau yang independen itu antara sistem rudal 1, sistem 2, sama sistem rudal 3 itu yang independen. Terus yang dependennya itu yang di antara yang di dalam satu kelas itu yang dependen. Misalkan 2,40, 16,7 yang di dalam satu kelas itu yang dependen. Barisnya yang dependen, kolom dependen, kolomnya yang independen gitu. Iya, yang Pak. Disebut variabelnya. Sebenarnya ini tidak ada dependen independen sih ya. Hanya mungkin ya penyebutan aja sih sebenarnya, bukan variabel khusus yang dependen sama independen. Nanti kalau kita nyebutnya dependen sama independen, takutnya bahwa variabel independen ini kayak regresi gitu nanti takutnya ya. Kita mikirnya seperti regresi. Padahal sebenarnya yang dibilang variabel dependennya itu sebenarnya ya n-nya itu kan, jumlah sampelnya itu untuk sistem rudal 1 itu berapa ini? 5, kemudian ini ada 6, kemudian ada sekian gitu ya. Jadi ya bisa dibilang masing-masingnya ini n-nya lah ya. N dari sistem rudal 1, 2, 3. Nah, sistem rudal 1, 2, 3 ini juga sebenarnya ya variabel aja. Ya variabel independen boleh, memang ini sifatnya kan independen kan. Rudal 1, rudal 2, rudal 3 kan independen ya ini ya. Dia independen memang, maksudnya seperti itu. Yang dimaksud itu sebenarnya bukan kayak regresi ya, ya. Jadi tolong buang jauh-jauh kaitannya sama regresi ya. Jadi nggak sama. Takutnya kalian persepsinya dependen independen itu kayak regresi nanti ya. Ya ini hanya penyebutan aja, jadi nggak ada kaitannya sama kayak regresi. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya dependennya itu ya jumlah n-nya untuk masing-masing variabelnya. Ya, untuk masing-masing variabel sistem rudal 1, 2, 3 ini n-nya berbeda-beda gitu. Bisa n sama, bisa n beda kan ya. Bisa n sama kan ya? Oke. Ya lanjut. Riz. Lanjut Riz. Halo Riz.
Ya, halo. Ya, lanjut. Ya, dari soalnya kan dalam suatu percobaan untuk menentukan yang manakah dari ketiga sistem rudal yang lebih baik diukur dari laju pembakaran bahan bakarnya. Datanya sebagai berikut. Ini datanya. Ya, bisa dibilang untuk yang dependennya itu ininya laju pembakaran bahan bakarnya gitu ya. Nah, ini dengan sistem rudal 1, 2, 3 itu independennya. Oke, lanjut. Terus di ranking. Terus kita ranking. Ini Ada yang sama nggak itu? Ada yang sama nggak? 17,3 kan? Ada yang sama ya? Iya, Pak. Ada 19,8 juga sama tuh. Berarti kita pakai rumus yang ini. Yang atas dibagi ini juga kan? Rumusnya gimana? Rumusnya yang itu ini saja atau nanti ada penambahan ini? Pakai yang ini, Pak. Tapi yang ini juga kita pakai buat faktor koreksinya. Nah, itu nanti ditaruh di mana? Kayak Sandro, kalau Sandro tadi kan dibagi. Benar nggak dibagi? Dibagi Iya, dengan yang ini. Iya. H yang di atas dibagi sama 1 men itu. Iya, Pak. Iya. Itu dengan membagi nilai statistik. H dengan yang ini, oke. Lanjut. Setelah kita cari nilai H ke rumus yang ini. Enggak, sebentar yang di tabel dulu ya. Tabel. Nah, ini yang jawaban. Nah, ini ranking, kemudian nanti masing-masing ranking di sistem rudal 1 ketika kita masukkan rankingnya ya, dia di ranking total ya. Untuk rudal 1 ranking totalnya berapa, rudal 2 ini R1, R2, R3 kok R1 semua. Oh, maaf. Ya kan, R1, R2, R3 kan? Iya, di situ kan rumusnya RJ. Ya. Oke, terus setelah dijumlah, dihitung hanya. Ini dapat H-nya. Ini H sebelum koreksi. Yang koreksi yang mana? Koreksinya 19 itu? Iya, Pak. 19 per 20 ini? Hah? Aduh. Coba dicek dulu, sebentar ya. Rumusnya dulu. Rumusnya dulu biar nggak bingung. Ya. Oke, rumusnya berarti 12 per N-nya N berapa ini? N-nya berapa nih? Berarti Ini ada satu. N-nya N total ya, N besar ya. N besar apa? N besar, Pak. N besar, oke. Iya. Ada berapa? Ada 19. Ada? 19. Oke, terus berarti 19 kalikan 19 kan? 20. Ya kan, 19 per 1 kan 20. Iya. Cuma dari R1 kuadrat, R1-nya tadi berapa? R1 61 kuadrat. 61 kuadrat. Ya, ditambah per ya. Per N1 ya. Iya, Pak, per N1. Per N1 ya. N1-nya ada 5. 5 ditambah gitu R2, kan? Iya, R2 kuadrat per N2. R2 kuadrat per N2 tambah R3 kuadrat per R3 kuadrat mana? 65,5 kuadrat per 8. 8 Ya. Dikurang 3 kali 20. 3 kali 20. 20. 3 kali 20 dibagi dibagi faktor koreksi.
Faktor koreksinya gimana? Coba ke atas. 1 1 dikurang TJ-nya ini apa? TJ-nya apa? T TJ apa TI? TI, Pak. Itu ini saya ambil fotonya aja, jadi Ya, soalnya ini yang bergerak kan bukan J ya. Iya, I Pak. ya. iya. Salah ini. Ini udah sore ya? I. TI kuadrat. Ya, TI itu yang mana? Banyaknya ranking kembar ke kelompok I. Coba ke bawah. Ya. Di kelompok ke I, berarti ini dari sistem rudal 1 ada berapa yang kembar? Oke, terus gimana? Di sini berarti 1 dikurang Papa, ini kan udah sore. Kurang berapa? Yang lain berarti T bisa bantu? pangkat 3 dikurang TI, berarti TI yang pertama itu Nyaman. 0, karena di sistem rudal 1 itu 0. nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ya. Oke. Di Terus? sistem rudal 2 juga nggak ada yang sama. Yang sama ada di sistem rudal 3. Tidak boleh lagi berenang di laut. Tidak boleh lagi panjat makanade. Ada 173. Enggak, maksudnya gimana? Gimana ini? Yang TJ-nya itu gimana bisa dapat 19 itu loh kamu? Iya, Pak. Ini 19 per Ya itu. 2 per 19 per 20 itu kayaknya yang tadi itu Pak di awal 12 per N kali N-1 N plus 1. Tapi ditaruh di belakang. Coba ke bawah dulu punyamu. Nah, ini 12-nya ada di depan. 12 apa lagi itu? Itu 12 yang dari rumus tadi itu, Pak. Terus ini per 19 per 20 ini yang N-1 itu tadi. N kalikan N plus 1. Nah, berarti faktor koreksinya belum ya? Iya, Pak. Nah, sekarang faktor koreksinya gimana nih? Karena ada yang kembar kan tadi kan? Gini aja loh, 12 pernya per 19 per 20 itu di depan ini loh. Nah, di situ. Nah, per dalam kurung dulu, dalam kurung 12 apa 12-nya itu masih dalam kurung. Ya, dalam kurung 12 per ya wes gak apa-apa. Ya terserah kamu lah mau pakai itu boleh. 19 kalikan 20. Oke. Nah, itu nanti pernya belum lagi kan. Ini kurung, berarti depannya 12-nya ada kurung lagi tuh. Harusnya nanti di belakangnya kurung 20 ini ada kurungnya lagi, berarti dibagi ini kan dikerjain dulu yang atas. Ayo yang lain bisa dibantu si Arisnya. TJ-nya itu yang mana? TI-nya itu yang mana? Sorry, TI-nya. Yang rankingnya sama, Pak. Yang rankingnya sama. Yang dimasukkan yang mana? Maksudnya gimana? Bawaris. Nah, ranking kayak nih 17,3 ini kan rankingnya sama tuh. Ada 2,5 gitu kan. Berarti 2,5-nya atau? Bukan, Pak. Berarti kan dari 17,3 ini ada 2.
Berarti T-nya 2/3 kurangi 2. 2/3 min 2. Ya, terus Itu ini yang kan TJ1, apa T1 terus kan? ini ada lagi ternyata 19,8 ini bentar. 19,8. Rankingnya 14. Nah, itu ada, Pak. Dari sistem Oke. rudal 1 sama sistem 2 tuh ada yang sama. Jadi ada 2 lagi. Jadi 2/2 ditambah 2/2 kurangi 2 per N-nya tadi 19. Ditulis, Pangkat 3 min Riz. Ditulis, Riz. 19. Azam udah ngejelasin. Untuk untuk Pak, mohon maaf, Pak. Pak, mohon maaf. ya, Izin bertanya. siapa ini? Dari, Pak. Daris, Pak. Riz, Daris. ya. Mohon maaf, kameranya nggak nyala aja, Pak. Mohon maaf. Yang untuk Yang untuk penentuan TI itu saya kira tuh kita lihat dari dari tiap jenis sistem rudalnya gitu loh, Pak. Misalkan dari sistem rudal 3 kita lihat apakah ada ranking yang sama. Oh, ternyata ada. Ternyata ranking yang samanya itu 2,5. Berarti kan ada satu ranking yang sama. Terus TI-nya itu berarti dimasukin 1. Saya kira seperti itu, Pak. Enggak. Atau enggak ya, Pak? Bukan. Kayak si Azam tadi. Jadi berarti yang iya. misalnya ranking kembarnya ada berapa? 2 apa 3 apa 4 ya. Berarti ya jumlahnya itu tadi, jumlah ranking yang sama itu tadi. Misalnya 2,5 ada 2 ya. Udah itu 2/3 per berapa. Kemudian tadi yang 14,5 juga ada 2. Ya berarti 2/3 min TI min 2 ya kan? Ya. Itu. Oh iya, Pak. Kayaknya punya saya juga belum difaktor koreksiin, Pak. Karena ternyata ada yang kembar. Nah, kan tadi Sandro juga, ini juga ya. Baru ngeh, Pak. Ya, faktor koreksinya berapa ini? Ayo, Riz. Ini berarti kan Iya, Pak. tadi awalnya kan kita udah nemu 2. Kan Kurung Riz, kurung. koreksinya kan sigma. Berarti 1 negatif. Nah, itu 2/3. Kurung dulu. Dalam kurung, Riz. Nah, ya. Kok 9? 9 dari mana? Ya, itu salah, Pak. 2/3 8 min 2 gitu aja langsung. Oh iya. 6 kan? 6 ditambah 6. Ya kan? Nah, itu dibagi sama dalam kurung lagi dibagi per n/3 ya ini ya. Ya. N/3-nya n yang mana? N besar, Pak. N besar. N besar. Berarti 19/3 19/3 kurangi 19. dikurangi 19. Yang kembar ada 3, Pak. 3 apa berapa? 18,9 itu kembar juga. Oh iya. Mana? Ini, Pak. 18,9. Ya ada 3 berarti kan? Tambah 6 lagi. Tambah 6 lagi berarti. 19/3 kurangi 19. Berarti 19 kali. Nah, itu. Ini udah dikurangi N, udah dikurangi 19. Sudah, Pak. Oh ya udah. Piro ini ya, hasilnya berapa nih? 0, sekian sih. Iya. 1 ya 0, sekian. Besok, Dek. Coba dihitung berapa? 1 dikurangi 0,99. Nah, berarti ini hanya dibagi sama ini faktor koreksi. Hitung gitu aja, bawahnya hitung. Ya, hit sama dengan ya bagi 0,99. Piro itu hasilnya?
Berapa? Berapa ketemunya? 1,66 Iya Pak, 1,66. ya, cuma beda di digit kedua setelah koma. Oke, ya jadi itu hasilnya, tapi dia tetap kurang dari chi-square tabel. Ya, chi-square-nya itu tadi gimana? Chi-square tabelnya? Apa Pak? Derajat bebasnya seperti apa? Derajat bebasnya alfa. Itu berapa nih variabel min 1, berarti 2 Pak. K-1 ya, K-nya ya. Iya. Variabelnya yang untuk ini, oke. 5 dibandingkan sama 599. Dia oke, ya. Gitu ya. Untuk Kruskal-Wallis sebenarnya Kruskal-Wallis ini untuk ini ya. Alternatif ANOVA ketika dia tidak normal, ketika dia tidak homogen, ya, karena syarat dari ANOVA itu kan homogenitas sama apa? Normal ya. Nah, ketika salah satu itu dilanggar, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis, gitu aja sebenarnya untuk alternatifnya, ya, untuk alternatifnya, ya. Jadi itu sebagai alternatif ANOVA, karena ANOVA kita membutuhkan dua asumsi tadi, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Izin bertanya. Ini siapa ini? Ini udah masuk semua kah? Tadi si Emir udah masuk. Emir. Udah, Pak. Oh, Emir udah. Kamu tadi ke WC tadi, Pak. Dari WC. Oke. Ya, siapa tadi yang mau nanya? Ini di close dulu. Oke. Siapa tadi yang nanya? Cewek tadi siapa? Cewek? Saya Pak. Nisa, ya silakan Nisa. Jadi uji Kruskal-Wallis ini bisa untuk data yang apa? Frekuensinya sama untuk tiap populasi atau gimana Pak? Soalnya tadi di video sempat dibilang kalau anggota sampelnya di tiap kategori itu sama, pakai uji apa? Treatment test saja. Enggak, bisa sama. Bisa sama. Jadi N untuk masing-masing, misalnya tadi rudal 1, rudal 2, rudal 3 itu boleh sama. Aku boleh pinjam HP-nya? Boleh. Boleh? Boleh sama. Karena saya pernah ngitung N-nya ya itu sama untuk masing-masing kategori di variabelnya. Ya sebentar. Ya. Nah itu. Makasih Pak. Ya bisa sama, bisa berbeda. Boleh kok. Iya Pak. Mau itu Pak. Jadi mungkin teman-teman ada yang kurang jelas tuh karena di video ada juga yang soal EIJ itu loh Pak. EIJ-nya kan ada yang kurang dari 5. Kenapa kok masih pakai chi-square gitu? Maksudnya bukan gitu. Maksudnya nggak digabung gitu Pak. Kan ada apanya yang nggak digabung? Kan kelompok kalau chi-square-nya ekspektasinya EIJ-nya kurang dari 5 kan perlu digabung tuh Pak. Nah, jadi waktu di penjelasan video itu nggak digabung gitu Pak. Kayak tadi misalnya Rizkina yang jelasin itu kan ada Gimana?
kan ada yang EIJ-nya kurang dari 5. Itu harusnya digabungkan Pak ya? Gini, ya sebenarnya kalau kita ke yang chi-square ya, tadi Rizkina chi-square ya? Ya Pak. Chi-square. Nah, harusnya memang digabung kalau misalnya dia kategorinya itu di salah satu selnya itu kurang dari 5 sama kayak kemarin sebenarnya ya, kayak kemarin ya. Harus digabungkan biar dia tidak kurang dari 5. Soalnya kalau kurang dari 5 itu nanti jatuhnya bisa ke yang lain jadi ada factor correction yet-nya gitu kalau di Metsat 2 kalau nggak salah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus digabung ya. Jadi harus digabung. Iya, Pak. Tapi untuk contoh aja nggak masalah. Kalau untuk contoh aja sih nggak masalah. Iya. Harusnya digabung sih itu. Iya, Kak. Kayak berarti kan Metsat 2. berarti emang harus digabung ya Pak ya? Soalnya di web juga itu Pak, belum digabung juga Pak. Jadi kami tadi sempat di contoh saya ya, di contoh di web ya. Iya Pak, sama yang di video. Nanti saya koreksi. Makasih. Oke. Ya, harusnya digabung karena itu akan berpengaruh ke nanti ke correction yet-nya ya. Kalau misalnya nggak digabung nanti kalau dia 2x2 ya bisa ke Fisher dan lain sebagainya kan. Kemarin kan gitu ya. Ya, digabung. Kalau digabung nanti bisa jadi bukan chi-square ya. Kalau misalnya kelompoknya itu atau n-nya itu nanti berbeda. Ya, misalnya jadi 2x2, awalnya 3x3 ya kan, jadi 2x2 jadi bisa jadi bukan pakai chi-square, K-sampel kan gitu. Ya. Karena ada penggabungan tadi. Ya, ada penggabungan tadi. Ya, nanti saya koreksi di ini. Karena memang saya dibantu sama mahasiswa untuk ngisi di webnya itu dibantu sama mahasiswa juga. Ya masih memasukkan yang itu. Ada lagi? Untuk yang T-nya tadi bukan ini ya, bukan per kolomnya ya untuk koreksinya ya, tapi jumlah yang samanya ya. Untuk masing-masing nilai yang jumlahnya sama, nilainya sama di jumlah berapa, ada berapa yang sama, nah itu dipangkatkan 3 dikurangi sama jumlahnya, kemudian ditambah sama nilai yang lain yang sama lagi berapa, ada berapa, itu dipangkatkan 3 di kayak yang sebelumnya juga faktor koreksinya ya, untuk T-nya, TI-nya. Ada lagi? Izin Pak. Siapa ini? Siapa dulu? Sudah jam. Ya wes, satu dulu deh. Yaski, silakan Yaski. Ini masih udah jam 4 lebih nih. Takutnya di close sama BAK nanti. Oke, mohon maaf minta waktunya sedikit Bapak dan teman-teman sebentar aja. Itu ya. Saya mau konfirmasi Pak An, dari beberapa populasi itu saya nangkepnya bisa pakai ekstensi median, bisa pakai Kruskal Wallis. Itu bener apa enggak Pak? Terus bisa. Bisa ya Pak ya? Jadi kalau Kruskal Wallis itu untuk melihat populasinya itu berbeda atau tidak kan? Itu jelas kayak ANOVA lah ya, kayak ANOVA. Tetapi kalau untuk ekstensi median itu sebenarnya sama juga, tapi dia lebih fokusnya ke mediannya ya, ke yang ini mediannya. Iya, sama aja sih sebenarnya, tinggal nanti dia ada clue-nya di situ. Coba clue-nya apa? Populasi yang sama berarti mending pakai Kruskal ya Pak ya? Kalau lebih dari ini lebih mending pakai Kruskal aja kalau menurut saya. Iya.
Kecuali kalau misalnya nanti ada apa namanya clue-nya misalnya disuruh pakai median atau apa pakai perluasan median. Tapi kalau untuk yang apa namanya masih umum melihat bagaimana perbedaan antar populasi, apakah populasi satu dengan yang lain itu berbeda atau tidak, ya kita bisa pakai Kruskal-Wallis. Ya, langsung ke Kruskal-Wallis saja. Kalau dilihat juga apa namanya skalanya ya, skala datanya sama nggak ya? Sama kan ya? Kayaknya sama-sama. Kalau minimal ordinal bisa dua-duanya, Pak. Ya. Kalau baca. Kalau di Kruskal-Wallis kan kita ranking kan. Kalau di apa namanya ekstensi median itu kan kita klasifikasikan berdasarkan median gabungan kan ya. Ya, sama aja. Kalian nanti mengerjakan pakai median ini atau pakai Kruskal-Wallis boleh sebenarnya, bisa aja karena memang keduanya itu tujuannya sama sih untuk melihat apa namanya perbedaan sampel. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin itu saja ya karena lebih 10 menit ya. Terima kasih atas keaktifannya. Ya, saya suka yang kayak gini nih ya. Saya suka kayak gini daripada saya yang menjelaskan kalian diem itu saya nggak tahu diem itu ngerti apa malah nggak ngerti gitu ya, karena kemarin untuk UTS pada banyak yang salah persepsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.